Halo guys, selamat malam, pagi, siang, atau bahkan sore. Ini adalah podcast pertamanya gue di channel YouTube gue. Dan di podcast pertama gue mau bahas tentang siklus percintaan. Ini dari sudut pandang gue ya, gue gak mau membenarkan dan juga menyalahkan. Ini hanya pandangan gue saja dan apa yang telah gue rasakan. Mungkin di sini selamat datang buat teman-teman yang baru gabung. Mudah-mudahan suka dengan podcast gue ya. So kalian dengar dari awal sampai akhir. Ambil yang buruknya, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Oke, kita ngebahas tentang cinta. Mungkin kalian udah pada tahu lah, hal yang sangat banyak banget dibicarakan di luar sana itu tentang cinta gitu. Ya pacaran, pasangan. Kalau buat love itu bisa digambarkan apa aja ya. Tapi gue di sini mengambil dari sisi atau dari sudut pandang cara kita berpacaran. Buat kalian yang punya prinsip pacaran ya. Jadi tuh gini. Mungkin di sini gue berada di posisi orang yang mungkin tersakiti ya. Tersakiti dong. Ya benar, gue jadi posisi orang yang tersakiti. Bukan tersakiti, lebih ke dikecewakan lah ya. Ya beda tipis sama sakit hati lah ya. Dimana gue pernah yang namanya mengalami jatuh cinta. Mungkin ya semuanya juga pernah lah, masa gue doang. Ya gue pernah mengalami itu, mungkin baru banget belakangan ini. Dan kenapa gue mau cerita podcast ini tuh tentang siklus percintaan, karena menurut gue siklus ini akan terjadi kapanpun dan sampai kapanpun akan terjadi siklus seperti ini. Apa sih? Mungkin gini ya. Pertama gue akan cerita dulu bahwa semuanya kalian juga pernah ngerasain. Awal kalian misalnya kenal sama orang, terus juga menjalin hubungan sama orang, pasti kalian di awal tuh manis, baik banget, terus kayak apa aja yang pengen lo lakuin tuh pengen banget terlihat baik di depan orang itu. Pokoknya lo menutupi segala macam keburukan lo, walaupun kadang masih terlihat ya, tapi perbandingannya itu lebih besar sifat baik kita daripada keburukan kita. Nah, itu wajar semua orang, karena gini sih, gambarannya adalah ketika lo pengen sesuatu atau ketika lo punya tujuan dan cita-cita, pasti lo akan memperjuangkan itu sampai dengan akhir ya, sampai dengan titik darah penghabisan lah istilahnya gitu. Sama dengan halnya lo suka sama orang, terus lo pengen dapetin dia nih, bagaimana caranya lo harus bersikap baik, bagaimana caranya lo harus memperjuangkan apapun itu. Lo harus bisa bikin orang itu yakin atau percaya sama lo bahwa lo adalah orang yang terbaik buat dia, atau misalnya lo yakin bahwa dia terbaik buat lo. Itu wajar ya, nggak bisa bohong ya, itu semua orang pasti ngerasain itu gitu. Terus sudah tuh misalnya kalian pacaran, terus menjalin lah hubungan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya sampai lama lah. Dan gue nggak bisa matokin ini itu sebagai patokan siklus itu akan terjadi, enggak. Itu tergantung dari masing-masing lagi. Misal sebulan 2 bulan itu bisa dibilang masih yang namanya bucin ya, budak cinta. Itu kalau menurut gue gak masalah, karena ya wajar, lu udah mendapatkan sesuatu yang lu inginkan, terus lu menyayangi dia, lu sangat-sangat bucin banget sama dia, wajar. Tapi gak sampai berlebihan ya, ada batasnya gitu loh. Nah, mungkin udah 3 bulan, 4 bulan, sampai bahkan setahun,
kalian menemukan titik jenuh atau misalnya bosan dalam berhubungan lah, terus satu sama lain udah terlihat tuh sisi jeleknya, yang suka marah-marah, yang sukanya egois udah kelihatan tuh ya. Terus kayak mulai, iya apaan sih kok lu beda banget dari awal yang gue kenal. Itu tuh pasti ada aja kata-kata seperti itu. Dan kalau menurut gue nggak mau mematokkan bahwa 1 tahun itu masa-masa kalian jenuh ya, tapi ini tergantung lagi kembali ke masing-masing pribadi kalian, masing-masing dari pasangan kalian, bagaimana cara menyikapinya. Dan tergantung cara pacaran kalian sehat atau enggak, terus cara kalian bersikap masing-masing ke pasangannya bagaimana itu sehat atau enggak. Jadi bisa jadi juga sebulan 2 bulan kalian udah bertengkar hebat, kalian udah merasa jenuh. Karena apa? Karena masing-masing kalian gak punya cara bagaimana untuk membuat hubungan itu lebih berwarna ya, lebih bahagia lah. Malah jadinya lebih hambar lah, lebih yang kayak apaan sih kok di awal doang manis gitu. Tapi ada juga yang sampai 2 tahun 3 tahun itu baru ngerasa yang namanya jenuh atau ngerasa bosan. Karena apa? Karena mereka bisa mempertahankan itu gitu loh. Dan tidak menutup kemungkinan juga orang yang sampai menikah atau orang sampai berumah tangga itu masih bisa ada rasa bosan. Nah, tipsnya adalah bagaimana caranya kalian menjaga tidak bosan itu, menjaga tidak ada pertengkaran. Pasti ada pertengkaran, maksudnya gini loh, tidak ada keegoisan gitu loh. Kalian tuh tahu caranya bagaimana menyikapi ketika hubungan kalian lagi nggak baik-baik aja gitu. Jangan sampai cuma hanya 1 bulan 2 bulan terus kalian udah ngerasa aduh kayaknya ada hal yang beda daripada gue, atau ada yang beda daripada dia, kayaknya ada yang nggak beres deh. Kayaknya gue mulai nggak suka di sama hubungan dia kayak gitu. Kayaknya gue mulai nggak suka di sama sikap kasarnya dia. Jadi tuh kayak kita tuh lebih kayak pemilih nggak sih? Iya nggak sih? Mungkin kalau yang ngerasa iya bisa komen. Dan kalau menurut gue kata-kata kalimat terima apa adanya itu 80% nihil ya kalau menurut gue ya. Tapi nggak tahu nih, kalian boleh pro kontra, terserah, ini dari pandangan gue aja. Karena gini, ketika udah mulai ada titik jenuh, ketika udah mulai tahu sifatnya masing-masing, mulai tuh ada yang bilang kok lo beda dari awal kenal. Letak apa adanya tuh di mana gitu loh. Kalau misalnya kalian memang terima orang itu apa adanya, ya udah kalian bisa nerima apapun sikap buruknya dia. Tinggal bagaimana caranya kalian menyikapinya, bukan malah menjudge dia berubah, karena orang itu pada dasarnya tidak pernah berubah. Tergantung kondisi ya, tergantung juga misalnya lawan bicaranya atau bagaimananya. Karena ya awalnya mereka udah punya sikap itu, tapi karena ya orang-orang kasmaran tuh gimana sih, kalian tuh pasti menunjukkan sikap baik semuanya, jadi hampir sikap buruk itu ketutup, dan akhirnya sudah malah berjalin baru terlihat sikap jelek kayak gimana. Terus dia marah-marah, terus dia juga suka egois. Itu wajar banget. Dan apa ya, itu nggak bisa dikatakan apa adanya, karena kalau dari yang gue rasain dan dengar dari teman-teman yang sering curhat ke gue, yaitu jatuhnya kita banyak tuntutan, kita banyak menuntut terhadap orang itu gitu. Dan sebenarnya ada satu lagi yang jadi hal penting dalam kalian berhubungan, yaitu adalah tujuan kalian menjalin komitmen itu apa. Mungkin kalau gue sekarang mikirnya, atau banyak juga yang ngerasa di umur segini atau di masa-masa sekarang ini, tujuan gue ketika nanti gue dapet pasangan, gue nggak mau tuh yang namanya cuma sekedar pacaran, atau gue nggak mau yang hanya sekedar main-main doang terputus lagi. Tuh kayaknya udah capek banget ya, udah yang kayak itu udah basi lah, udah zaman dulu banget itu loh. Tapi gue punya tujuan gue apa, yaitu sampai yang namanya jenjang pernikahan. Nah sekarang kembali lagi tanyakan pada diri kalian,
tujuan kalian itu apa sama pasangan kalian, atau kalian hanya cuma mau pacaran aja, atau yang kayak aku bosen pengen ada yang perhatiin, pengen ada yang ngasih kabar tiap hari, ya intinya gue gak kesepian lah, udah gitu aja. Nah itu juga bisa jadi salah satu faktor loh yang memacu ketika nanti kalian udah merasa jenuh. Itu juga terus dari siklus ini, ketika kalian udah mulai pada bosan tuh, sama-sama bosan, sama-sama udah cuek, ngabarin juga ya seadanya aja, ngomong juga paling ya sebutuhnya aja lah, nggak ditanya diem, kalau ditanya jawab sebutuhnya aja gitu loh. Terus datanglah ucuk ya, orang baru di kehidupan kita yang sebelumnya kita udah kenal mungkin atau belum, dan dia bersikap baik dalam tanda kutip personality ya, atau kita melihat dia di awal baik. Sebenarnya sama dengan halnya kita sebelum kenal nih orang, kenal sama pasangan itu sama kayak gitu, karena ini orang punya tujuannya mau ngedeketin kita, makanya dia bersikap baik. Sama halnya dulu juga kita bersikap baik terhadap pasangan kita, ya kayak gitu. Nah datanglah nih orang tiba-tiba ucuk di saat kondisi seperti ini, di saat kondisi kalian lagi istilahnya down banget, lagi sama-sama kredit sama pasangan, datang dia dengan segala perhatiannya dia, segala kemanisannya dia, pokoknya sikap baiknya itu semua ditunjukkan. Dan itu kita orang mana sih yang nggak terbuai gitu loh, orang mana yang nggak pasti ada ini ya, perbandingan. Dan disitulah mulai yang namanya kita diuji seberapa kuat kita dalam menghadapi ini orang gitu loh. Kalau misalnya kita nggak kuat, ya udah, kita kandas, kita akan putus, dan kita akan terima orang yang lebih baik daripada orang yang sebelumnya. Dan itu yang gue maksud, siklus yang akan terjadi sampai kapanpun. Ketika lu melihat orang yang lebih baik, lu bakal terima dia dan lu akan ninggalin dia, padahal dia udah lama sama lo, dia udah berkorban banyak sama lo, dia udah lebih kenal lo, dia udah lebih tahu misalnya lu lagi ngambek harus kayak gimana, kalau lu lagi pengen apa kayak gimana, dia udah tahu loh. Sedangkan dia yang baru datang cuma hanya bawa sikap baik dan keyakinan atau meyakinkan lo untuk sama dia, lo nggak tahu dia kedepannya bagaimana. Kalau misalnya sama aja kayak gini, siklus itu akan terjadi lagi sampai kapanpun. Percaya sama gue. Tapi terserah ya, kalian mau percaya atau enggak. Tapi gue ngerasain seperti itu gitu. Jadi ketika udah ada orang lain yang yang lebih baik, dia pasti memilih itu. Tapi dalam konteksnya berbeda gini ya. Kalau memang orang itu yang sebelumnya buruk dalam hal yang tidak wajar, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau misalnya kalian melihat orang itu sikap jeleknya mulai muncul karena kalian jenuh, itu yang tidak wajar. Yang disalahkan adalah bukan orangnya, tapi sikap kalian dan masing-masing persepsi kalian dan cara kalian berdua menyikapinya. Daripada mungkin boleh kalau misalnya gue bukan mewajibkan atau menghalalkan ya, tapi kalau misalnya lu menemukan nih pasangan lu nggak baik dari sikap kelakuan yang istilahnya menyimpang lah, nah itu nggak menjadi masalah, lu bisa mendapatkan orang yang baru yang jauh lebih baik. Tapi kalau misalnya dalam konteks lu lagi jenuh terus lu ngelihat keburukannya dia, itu bukan cara lu mencari orang lain, itu bukan cara yang benar kalau menurut gua. Karena di situ harusnya lu punya cara, bagaimana caranya lu bisa kembali lagi ke seperti semula awal kenal gitu loh. Memang gue tahu mempertahankan itu susah, terus juga menjalin hubungan itu memang tidak gampang, karena
sampai sekarang pun gue belum bisa itu, dan gue belum siap, entah nggak tahu kenapa, karena gue istilahnya gue belum siap sakit hati, gue belum siap yang namanya galau, padahal walaupun gue belum berpacaran gue udah galau. Dan iya, gue lupa, sorry, siklus ini pun bukan berarti hanya untuk pacaran aja ya, sama dengannya untuk gebetan. Jadi kalau yang gue alamin ini, gue belum sampai namanya komitmen, gue baru hanya love to love aja. Dan itu pun bisa berlaku loh, ketika misalnya ada satu orang dideketin dua orang, dan mereka kenalan, yang satu kenalnya setahun, yang satu kenalnya 3 bulan, itu akan jadi perbandingan loh. Dua orang ini akan jadi perbandingan, dan itu nggak enak buat gue yang ngerasain, dan ataupun kalian yang ngerasain tuh nggak enak banget sih. Makanya kalau gue pribadi, gue lebih baik mundur daripada gue harus memperjuangkan tapi gue hanya berjuang sendiri gitu. Terus juga tadi kan gue ngomong tentang tujuan. Kalau tujuan lo baik, kalau tujuan lo ke jenjang yang lebih serius, endingnya nggak akan seperti itu. Endingnya akan happy ending, wedding moment. Jadi lo akan menikmati momen pernikahan lo. Kalau misalnya cara lo dan tujuan lo itu baik, itu nggak akan terjadi seperti itu ya. Kalau tadi kan gue ngomongin ketika lo mengambil langkah yang salah, akhirnya siklus itu akan terus berjalan sampai kapanpun, sampai lo belum sadar pun itu akan terus berjalan. Tapi beda lagi konteksnya ketika lo punya tujuan, terus lo punya cara nih ketika lo lagi bosan dalam hubungan lo punya cara, itu bakal beda lagi tujuannya atau hasilnya nanti akan beda lagi. Nah, makanya tinggal kalian pilih mana siklus yang pengen kalian ambil gitu loh. Jangan sampai salah pilih. Dan gue punya pesan buat yang masih berhubungan atau masih pacaran, atau yang lagi ngerasa sedang down atau sedang kandas. Coba deh kalian pikirkan gini nih, kan tadi gue bilang ya, kalau kalian punya cita-cita, kalian punya tujuan, kalian pasti memperjuangkan apapun yang kalian lakukan, ataupun apapun caranya, kalian tuh harus mendapatkan itu. Nah, ketika lo sedang ada di fase yang namanya jenuh, sedang ada di fase yang namanya down, sedang ada di fase yang namanya lo lagi berantem besar-besarnya sama pasangan lo, coba deh lo kembali pikirkan gimana awal dulu lu memperjuangkan itu, gimana caranya lu, gimana pengorbanan lu, perjuangan lu sampai mendapatkan komitmen ini. Kalau lagi lelah, lagi jenuh, gue pasti ingat ke situ, karena kita nggak gampang sis untuk mendapatkan tujuan itu tuh nggak gampang. Untuk mendapatkan komitmen itu gak gampang. Ada perjuangan yang pernah kita lalui. Jangan sampai cuma gara-gara kondisi jenuh ini kalian gak mikir perjuangan kalian. Kalian memutuskan gitu aja tanpa mikir banyak hal. Itu sama aja dengan kalian sia-sia. Perjuangan kalian sia-sia gitu loh. Jadi buat kalian yang lagi kandas, yang lagi di titik jenuh, coba untuk bertahan. Jangan sampai kalian mengambil siklus yang salah, jangan sampai kalian mengambil langkah yang salah. Karena itu semua adalah tujuan yang kalian inginkan, perjuangan yang kalian korbankan dari awalnya. Jangan sampai cuma gara-gara orang di luar sana yang mau menghancurkan hubungan kalian, ya udah kalian jadi lebih melihat orang itu dibandingkan orang yang sudah lama sama kalian. Terus juga buat teman-teman yang ngerasa seperti gue yang baru saja kandas atau baru saja kecewa, it's no problem, kalian nggak perlu kecewa. Kalau gue selalu berbaik sangkanya gini, ketika gue sampai sekarang belum bisa
atau belum mendapatkan komitmen, berarti tandanya hati gue belum siap untuk itu. Dan gue belum siap untuk kecewa, belum siap untuk sakit hati, belum siap untuk galau. Makanya ya udah, gue nikmatin aja nih kesendirian gue gitu loh. Jadi nggak perlu yang namanya, boleh kadang kalian punya rasa jenuh, sendiri doang gak ada yang nemenin, iri deh yang lihat pasangan orang, itu wajar kok, wajar banget. Tapi kalau misalnya kalian kepaksa buat ngejalin juga nggak enak gitu loh. Jadi nikmatin aja apa yang kalian rasakan sekarang gitu loh. Karena mungkin Allah lagi mempersiapkan jodoh terbaik lu. Gue selalu mikirnya gitu sih, karena yang gak mungkin lah gue yang gak ada jodohnya gitu. Ya gue nggak tahu kapan kita jodohnya, kita kapan. Jadi ya udah, selagi kita masih gini, satu caranya apa yang harus lu pikirkan, bagaimana caranya kita memperbaiki diri, karena kan jodoh itu cerminan diri. Nah makanya mungkin ada yang salah juga dari diri kita, makanya ya udah diperbaiki dirinya aja dulu, baru nanti kita mikir ke depannya gitu. Jadi itu semua dari sudut pandang gue ya, itu yang gue rasain. Dan semua teman-teman curhat gue juga pada curhat ke gue, ya gue menarik kesimpulan seperti itu. Tapi terserah, kalau kalian misalnya pro dengan gue atau kontra dengan gue, ya itu adalah hak kalian masing-masing. Di sini gue hanya menyampaikan apa yang gue rasakan. Kalau kalian yang ngerasain juga, please komen ya. Dan kalau misalnya podcast ini bisa bermanfaat, boleh dong di share. Dan kalau kalian suka, jangan lupa di like. Dan yang paling penting, jangan lupa di subscribe YouTube gue, karena mungkin kedepannya gue akan memberikan podcast yang lain yang berbicara banyak hal, dan gak jauh-jauh dari apa yang gue rasain. Dan ya pastinya juga kalian sedikit banyaknya ada yang rasain juga ya. Oke, gitu aja mungkin podcast untuk kali ini. Intinya gini sih, kalau kalian berani mengambil keputusan untuk komitmen, ya sudah, jalankan. Tapi kalau kalian belum siap, jangan mengambil komitmen itu, karena bertanggung jawab atas komitmen itu tidak gampang. Itu hal yang sangat sulit, apalagi konteksnya masih pacaran. Dan jangan kalian serahkan, atau jangan kalian kasih celah orang lain untuk menyakiti hati kalian. Karena ketika hati kita sering disakiti, maka akan banyak luka juga yang tergores di hati kita. Oke guys, terima kasih. Gitu aja mungkin podcast siklus percintaan pada kali ini. Tunggu ya podcast selanjutnya. Dan buat kalian tetap sehat, tetap jaga kondisi. Semoga masih bisa mendengarkan podcast gue yang lain ya. Oke, terima kasih. Bye.